Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Melanjutkan kembali bab yang ketiga, materi yang ketiga itu masih dari masyarakat etnis Cina di Indonesia, yaitu kebijakan pemerintahan Orde Baru pada masyarakat etnis Cina di Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik yang maha dahsyat di Indonesia, yaitu pergantian orde dari orde lama ke orde baru. Orde lama yang memberi ruang adanya Partai Komunis Indonesia dan orde baru yang membasmi keberadaan komunis di Indonesia. Bersamaan dengan perubahan politik itu, rezim orde baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tidak boleh dilakukan lagi. Hal ini diungkap ke dalam instruksi Presiden Impres nomor 14 tahun 1967. Di samping itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme mereka terhadap negara Indonesia diragukan. Akibatnya, keluarlah kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Cina baik dalam bidang politik maupun sosial budaya. Di samping Impres nomor 14 tahun 1967 tersebut juga dikeluarkan surat edaran nomor 6 Preskab 6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Misalnya Li Xunglong jadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cina pun dilarang. Hal ini dituangkan ke dalam keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 286 /12/1978. Tidak hanya itu saja, gerakan-gerakan masyarakat Cina pun diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina BKMC yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen BAKIN. Ada beberapa peraturan yang mengatur eksistensi Cina di Indonesia, yaitu pertama, Keputusan Presiden Kabinet nomor 127U/Cap/12/1996 tentang masalah ganti nama. 2. Instruksi Presidium Kabinet nomor 37/U/4/6/1967 tentang kebijakan pokok penyelesaian masalah Cina yang wujudnya dibentuk dalam Badan Koordinasi Masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di lingkungan BAKIN. Ketiga, Surat Edaran Presidium Kabinet RI nomor SE/06 Preskab 6/1967 tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing yang mencakup pembinaan WNI keturunan asing melalui proses asimilasi, terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial, serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia. Keempat, Instruksi Presidium Kabinet nomor 37/U/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina di sekolah-sekolah nasional sebanyak 40% dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina. Kelima, Instruksi Menteri Dalam Negara nomor 455/306/1968 tentang penataan kelenteng-kelenteng di Indonesia. Keenam, Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika nomor 02/SE/Dirjen/PP6/K/1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan iklan beraksen dan berbahasa Cina. Selain peraturan-peraturan di atas, diketahui bahwa sejak lahirnya Indonesia, etnis Tionghoa di Indonesia masih tetap dianggap sebagai suatu etnis pendatang yang harus mengalami proses naturalisasi melalui asimilasi atau pembaruan yang dipaksa oleh pemerintahan Indonesia. Sejak saat itu mulai diterapkan politik asimilasi, terutama dalam pembahasan ini adalah politik asimilasi yang diterapkan pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 sampai tahun 1981. Pada tahun 1966 sampai 1969 merupakan periode awal pembentukan berbagai macam peraturan yang terkait dengan etnis Tionghoa, beserta dengan perumusan konsep asimilasi yang ingin dijalankan bagi etnis Tionghoa di Indonesia.
pada tahap awal dan akhirnya menjadi dasar dari semua peraturan pemerintah adalah 3 keputusan yang ditetapkan oleh MPRS tahun 1966. Ada 3 jenis peraturan yang jelas ditunjukkan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Pertama, resolusi MPRS nomor 3/MPRS/1966 dengan jelas pada salah satu bagiannya menyatakan asimilasi sebagai satu-satunya jalan bagi etnis Tionghoa untuk meleburkan diri. Kedua, resolusi MPRS nomor 27 MPRS/1996 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan secara tegas mendesak pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang larangan terhadap sekolah-sekolah asing dan agar pemerintah membina kebudayaan daerah. Ketiga, resolusi MPRS nomor XXX32 MPRS 1966 tentang pembinaan pers menyatakan bahwa penerbitan pers dalam bahasa Tionghoa merupakan monopoli pemerintah. Dengan dikeluarkannya resolusi MPRS nomor 3 MPRS tahun 1966, asimilasi ditetapkan dan dipastikan menjadi satu-satunya cara agar dipakai oleh pemerintah maupun etnis Tionghoa sendiri untuk melebur ke dalam negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, dalam periode ini ada beberapa hal yang dibuat dan dipilih sebagai cara untuk menjalankan asimilasi bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Cara-cara asimilasi yang terjadi pada periode ini adalah penggantian nama, pembentukan badan pegawai pengawas etnis Tionghoa, pembatasan praktik agama, kebudayaan dan adat istiadat Tionghoa, serta pengaturan pendidikan asing. Politik asimilasi selanjutnya diterapkan pada periode 1969 sampai 1981. Tahap ini disebut periode pemantapan. Setelah ditetapkan sebagai macam-macam peraturan pada periode 1966 sampai 1969, ternyata masih banyak terdapat masalah di lapangan. Masih terdapat permasalahan di lapangan, sementara itu 2 pokok yang menjadi pembahasan dan pergaulatan utama pada periode ini adalah soal gerakan ekonomi pribumi dan pengawasan atas etnis Tionghoa lewat peraturan kewarganegaraan. Selain 2 itu, masih juga diteruskan persoalan badan pengawas etnis Tionghoa dan asimilasi pendidikan. Dari peraturan selama periode 1966 sampai dengan 1969, tersisa banyak permasalahan di lapangan. Untuk itu, selama masa ini ditetapkan banyak peraturan yang akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah teknis itu. Dalam hal ini adalah masalah surat kabar Cina, aksara Cina, dan tata cara ibadah Cina. Surat kabar Cina akhirnya diberedel dan dilarang. Setelah itu berjalan aksara Cina juga dilarang untuk digunakan. Maka surat kabar bagi orang Tionghoa mau tidak mau adalah surat kabar dari pemerintah, dan mereka terputus dari akar budayanya. Represi terhadap budaya Cina itu sebetulnya terkait erat dengan isu seputar 1974 sampai 1980, yaitu program ekonomi pribumi